Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rosari Miasar, NIM 1902 1020 4029. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah kerja saya yang berada di Kelurahan Kebon Agung dengan judul Inovasi Pangan Lokal Puding Daun Kelor dalam Pencegahan Stunting di Kelurahan Kebon Agung, Kabupaten Jember. Gambaran umum lingkungan khalayak sasaran. Kelurahan Kebon Agung merupakan daerah beriklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sebagian tanah di Kelurahan Kebon Agung terbagi atas tanah persawahan, tanah tegalan, dan tanah pekarangan. Dan adapun jenis tanaman yang cukup banyak ditemukan pada wilayah Kelurahan Kebon Agung adalah tumbuhan kelor, pisang, bambu, padi, lamtoro, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis permasalahan. Kelurahan Kebon Agung merupakan daerah nomor 1 dengan angka stunting terbesar se-Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Tak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat di Kelurahan Kebon Agung yang belum mengetahui asupan apa saja yang cukup untuk tumbuh kembang anak mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut yang berada di Kelurahan Kebon Agung, maka dari itu para ibu diharuskan memiliki inovasi dalam mengolah pangan. Salah satunya adalah membuat puding daun kelor, yang mana daun kelor itu setara dengan 3 kali potasium pisang. Selanjutnya kita akan membahas tentang gizi terlebih dahulu. Apa itu pengertian gizi? Gizi merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Di antaranya yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nah, di samping untuk kesehatan, gizi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Jadi, kebutuhan gizi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Apalagi pada masa balita, gizi sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Nah, di sini semua pastinya mengharapkan putra-putrinya cerdas-cerdas ya? Iya. Selanjutnya adalah pengertian dari stunting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2020, stunting diartikan sebagai kondisi gagal pertumbuhan pada balita dikarenakan penyakit infeksi yang terjadi secara berulang-ulang dan kekurangan gizi kronik pada periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari janin hingga usia 23 bulan atau sekitar usia kurang dari 2 tahun. Nah, balita sendiri adalah sekelompok yang rentan terjadi masalah kekurangan gizi, terutama masalah kekurangan energi protein. Dan stunting tersendiri merupakan salah satu permasalahan pokok bangsa Indonesia karena sangat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berikutnya adalah dampak dari stunting. Dampak dari stunting pada masa balita itu dapat menurunkan fungsi otak dan psikologis pada anak saat memasuki usia sekolah.
Nah, stunting juga dapat berdampak jangka panjang seperti mengganggu produktivitas, komplikasi pada persalinan, dan peningkatan resiko kegemukan atau obesitas yang berdampak pada penyakit lainnya seperti sindrom metabolik, yaitu stroke, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan jantung koroner. Selanjutnya, stunting itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, faktor utama yang berperan penting dalam memicu masalah stunting adalah asupan energi dan zat gizi lain yang kurang, serta terjadinya penyakit infeksi. Selain itu, asupan protein itu memegang peran penting dalam faktor pertumbuhan, yaitu pada pembentukan formasi tulang. Karena apa? Karena asupan protein itu memiliki efek terhadap hormon pertumbuhan dan protein matriks tulang. Nah, sedangkan menurut Andriana tahun 2014, kasus balita gizi kurang atau stunting itu banyak ditemukan pada keluarga dengan jumlah anggota yang besar dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggotanya itu kecil. Karena jika keluarga dengan jumlah anak yang banyak dan jarak kelahiran yang sangat dekat akan menimbulkan lebih banyak masalah, yaitu pendapatan keluarga yang pas-pasan. Sedangkan ketika anak banyak, maka pemerataan dan kecukupan makanan dalam keluarga itu akan semakin sulit, sehingga terpiculah stunting pada anak-anak. Selanjutnya adalah upaya pencegahan stunting. Nah, pencegahan stunting itu dibutuhkan usaha yang cepat dan tepat dari segi perbaikan makanan balita agar balita dapat memperoleh zat gizi yang baik, tetapi juga dengan harga yang murah dan mudah didapatkan. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian makanan tambahan atau PMT pada balita stunting. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan stunting adalah dengan pemberian PMT yang memenuhi syarat yang bernilai gizi tinggi. Seperti apa? Seperti puding daun kelor yang mudah didapatkan dan mudah dipraktekkan. Kandungan gizi daun kelor itu sangat banyak. Nah, tanaman kelor atau Moringa oleifera merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti di wilayah Indonesia, terkhusus di wilayah Kelurahan Kebon Agung. Nah, salah satu hal yang membuat kelor menjadi perhatian dunia dan memberikan harapan sebagai tanaman sumber nutrisi dan juga dapat menyelamatkan jutaan manusia dari kekurangan gizi adalah kelor itu kaya akan kandungan nutrisi dan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh itu bisa menjadi lebih bugar. Nah, seluruh bagian tanaman kelor itu juga dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, dan terutama sebagai sumber asupan gizi keluarga. Bahkan, kandungan kelor
diketahui berkali lipat dibandingkan dengan bahan makanan sumber nutrisi lainnya. Gizi pada 100 gram daun kelor setara dengan 8 gram daun kelor yang kering. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh CWS atau Charles World Service, yaitu suatu lembaga yang mensponsori penelitian mengenai pohon kelor secara intensif, dilaksanakan di negara Senegal, Afrika, dan dalam proyek ini, tepatnya di daerah Senegal Barat Daya, telah dicoba bahwa kemampuan daun kelor untuk mencegah dan mengobati kasus kekurangan gizi pada wanita itu berhasil secara drastis. Nah, berikut adalah cara untuk membuat puding daun kelor. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mengurangi angka stunting di Kelurahan Kebon Agung khususnya dan di wilayah seluruh Indonesia. Semoga anak didik kita menjadi anak yang cerdas dan berwawasan luas. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.